Koneksi antar materi modul 3.1. Perkenalkan, saya Antoro, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Perkenalkan pendamping saya selama mengikuti program calon guru penggerak. Fasilitator saya Dr. Anda Siti Andaria, MPD. Pengajar praktek saya Edi Sujiono, SPD. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita akan dihadapkan pada dilema. Yang pertama, bujukan moral. Ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Dan yang kedua, dilema etika. Ketika seseorang harus memilih antara dua opsi, di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Saat pemimpin kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan secara cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral. Akal dan moral, dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral. Rukianti Andriani Haryatmoko, Etika Pendidikan, halaman 43. 4 paradigma dilema etika. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang, kebenaran lawan kesetiaan. 3 prinsip pengambilan keputusan. Etika sendiri tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi, dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain. Namun ketika prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan digunakan dalam seminar-seminar. Ketiga prinsip ini yang sering kali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. Eder 2009, halaman 144. 3 prinsip pengambilan keputusan. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling berkaitan. Tidak mudah untuk bisa mengenali hal ini. Kalau kita terlalu berlebihan, kita bisa terjebak dalam situasi seolah kita terlalu mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil. Sebaiknya bila kita terlalu primitif, maka kita bisa menjadi optimis dan tidak mengenali aspek-aspek permasalahan etika dalam masalah yang sedang kita hadapi. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita hadapi, pertanyaan adalah dilema siapa ini. Bukan berarti kalau permasalahan tersebut bukan dilema kita, maka kita tidak menjadi peduli, karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semua harusnya merasa terpanggil. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuat, apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakan. Yang keempat, pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji pelanutan. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, individu lawan kelompok,
rasa keadilan lawan rasa kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang, kebenaran lawan kesetiaan. 6. Melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa peduli, berpikir berbasis peraturan. 7. Investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari dua pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan penyelesaian masalah. Itulah dinamakan investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah yang terakhir ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Keterkaitan modul sebelumnya dengan pengambilan keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jika siapapun yang menjabat sebagai pemimpin sebuah lembaga, dimanapun ia bernaung, maka saat itu berhadapan dengan sebuah kasus dilema etika, maka dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka pendidikan minimali, yaitu ing arso sing tulodo, ing madya manungkarso tuturi handaya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita dapat berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Salah satu nilai kebajikan yang universal yang menjadi pengikat atau semua nilai kebajikan yang lain adalah tanggung jawab, terutama dalam mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan yang diambil haruslah diharapkan untuk bisa dipertanggungjawabkan. Karena dengan adanya sikap tanggung jawab dalam diri masing-masing pemimpin, maka keputusan yang diambil akan sangat dapat mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan, sehingga dapat mendorong terwujudnya well-being dalam komunitas pendidikan itu sendiri. Bagaimana materi pengambilan keputusan ini dapat berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang efektif. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mengcoaching adalah menggali pertanyaan untuk membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Maka dalam proses tersebut akan terjadi perbuatan di mana ada pengambilan keputusan yang akan mengarah kepada hal-hal positif yang berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integrasi dan kejujuran dalam pengambilan sebuah keputusan, serta akan mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang diangsur oleh pendidik. Pada permasalahan ini terkait studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang terkandung pada seorang pendidik adalah seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan hidup. Dengan keyakinan dan nilai-nilai tersebut, maka semua keputusan yang diambil diharapkan selalu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berpusat kepada murid, agar mendorong terwujudnya pendidikan yang baik di sekolah atau lembaga tempat pemimpin-pimpinan lembaga. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berdasarkan prinsip-prinsip Among yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif diharapkan mampu menjalankan peran-perannya di dunia pendidikan. Menjadi pemimpin pelajaran juga berarti bersedia menjadi pemimpin yang akan memberikan perhatian penuh kepada setiap komponen-komponen pembelajaran, seperti pada kurikulum proses belajar mengajar, refleksi, dan penilaian atau sisa asesmen efektif.
mengembangkan guru-guru, dan juga berperan untuk membuat lingkungan yang aman menyenangkan. Semua hal itu harus dilakukan walaupun sangat menantang dan relevan pada murid. Mereka diharapkan mampu menjadi pemimpin yang berorientasi pada kepentingan perkembangan siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya, sejalur yang diharapkan oleh Diajar Dewantara. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda yang dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan pada adanya pemikiran dari setiap individu atau kelompok yang memiliki dua arah. Di setiap lembaga sudah pasti ada kelompok-kelompok yang berkubu pro dan kontra dengan sistem yang sedang dijalankan di setiap lembaga-lembaga dengan kebijakan masing-masing, di mana pada dasarnya ekosistem dalam lembaga tersebut harus saling berkolaborasi atau mewujudkan tujuan bersama. Sekalipun banyak benturan, hambatan, dan rintangan, agar setiap kelompok di dalamnya akan saling berkaitan dalam perubahan paradigma di lingkungan sekolah atau suatu lembaga seperti paradigma dilema etika. Apa pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang kemerdekaan murid-murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Di dalam kurikulum yang sedang berjalan ini adalah kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini berkaitan langsung dengan model pengambilan keputusan yang sedang berjalan sekarang, di mana setiap keputusan diambil harus berpengaruh terhadap keadaan kurikulum untuk memerdekakan murid seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Membuat keputusan belajar yang tepat dengan potensi setiap murid dalam kelas harus diawali dengan mengetahui apa saja kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid itu. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk yang harus dipahami setiap guru dalam mengajar. Untuk dipahami setiap guru dalam mengajar setiap kebutuhan siswa, dalam hal ini dibutuhkan pengambilan keputusan guru dalam memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dan tepat untuk merangkul semua murid sebagai belajar murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Nilai-nilai kebajikan lain yang harus dimiliki seorang guru atau pemimpin pembelajaran adalah bijaksana, di mana dalam mengambil keputusan untuk muridnya harus memperhatikan nilai-nilai universal, tanggung jawab keputusan yang harus berpihak pada murid, agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik, sehingga dengan minat dan keinginan siswa masing-masing. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 3.1 ini dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan yang seharusnya kita ambil harus mendasarkan pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan, yang nilai universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid tentunya. Segala pengambilan keputusan yang diambil oleh seseorang pemimpin harus berpedoman pada sesuatu yang di filosofi Diajar Dewantara, yang berlandaskan nilai ing arsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, serta juga berlandaskan dari nilai dan peran penggerak yang dimiliki, dan juga berpedoman kepada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional, dan juga harus memiliki keterampilan coaching yang baik atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan studi kasus. Pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam modul seperti dilema etika dan pujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan, serta hal yang menurut saya di luar dugaan. Konsep-konsep yang telah saya pelajari pada modul ini yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sebagai langkah di mana dapat saya pergunakan untuk kunci dalam menyelesaikan sebuah studi kasus atau permasalahan yang melibatkan dilema etika atau pujukan moral, di mana dikatakan kasus dilema etika apabila terjadi pertentangan antara benar lawan benar, sedangkan dikatakan pujukan moral adalah terjadi pertentangan benar lawan salah. Hal yang saya di luar dugaan adalah saya memahami bahwa dilema yang terjadi hanyalah salah benar serta kasus yang saya pahami, sehingga pelanggaran hukum adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan jika sudah melewati uji legal atau ramah hukum yang menyatakan kasus tersebut benar lawan salah atau pujukan moral, karena pada hakikatnya ada langkah yang disebut dilema etika, di mana terkadang kita berhadapan dengan benar lawan benar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral etika?
Jika pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari sekarang? Pernah saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok, di mana individu yang saya hadapi adalah individu kelompok kecil seperti keluarga dan kelompok besar di tempat saya kerja. Saat ini saya hanya mengandalkan keputusan saya yang saya rasa tidak merugikan kedua belah aman. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya harus mengambil keputusan atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melewati langkah-langkah pengambilan uji keputusan, agar keputusan yang saya ambil dapat saya pertanggungjawabkan di kemudian hari dengan sangat baik. Dampak mempelajari konsep ini dan perubahan yang terjadi pada cara pengambilan keputusan sebelum dan sudah mengikuti modul 3 tadi. Setelah mempelajari modul ini, pelaksanaan pengambilan keputusan terutama untuk kita sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran tidak harus selalu sesuai dengan apa yang dipilihkan benar saja atau otoritas. Namun kita harus memandang luas, melihat keadaan siswa, keadaan lingkungan, dan jenis permasalahan yang terjadi. Tetapi keputusan yang kita ambil haruslah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mengandung nilai-nilai tanggung jawab juga berpihak pada murid, sehingga keputusan yang kita ambil sesuai dengan langkah-langkah pengambilan pengujian keputusan. Sekian, terima kasih. Salam Ibu Bapak Guru Hebat.